Shalom You Extra, hari ini saya senang sekali karena saya boleh kembali berjumpa dengan kita semua di You Extra Project. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu berkat di komunitas. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami mau buka hati kami mau buka roh kami untuk kami terima Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana caranya untuk kami boleh menjadi berkat di komunitas kami. Kami siap terima firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, hari ini sebelum kita masuk kepada topik kita, saya mau cerita sedikit. Kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab, yaitu dari Nabi Yeremia, teman-teman. Nanti teman-teman kalian baca di rumah Yeremia 1 ayat yang ke-1 sampai dengan 17 ya. Nah, saya mau cerita sedikit. Di dalam Yeremia 1 ayat 5, firman Tuhan berkata, Allah sudah menetapkan Yeremia menjadi nabi bangsa. Lalu yang berikutnya teman-teman, yang menjadi isu di sini adalah pada waktu ketetapan itu ada atas Yeremia, Yeremia menjadi takut dan gentar. Karena pada waktu Tuhan menetapkan dia untuk menjadi nabi bagi bangsa, saat itu usia Yeremia masih muda. Dan Yeremia harus menjadi berkat bagi senior-seniornya, teman-teman. Nah, itu menjadi isu buat Yeremia. Dan yang berikutnya, kalian tahu tugas Yeremia apa dari Tuhan? Tugas Yeremia itu adalah menyampaikan atau menyuarakan pertobatan bagi bangsa Israel, teman-teman. Nah, dari latar belakang ini teman-teman, yang saya mau sampaikan adalah keberadaan kita You Extra ini tidak terjadi secara kebetulan. Hidup kalian dan saya ada, itu ada purpose-nya Tuhan, ada tujuannya Tuhan. Kita lahir di keluarga A, kita bersekolah atau berkantor di B, kita punya komunitas yang sehobi di C, dan kita bergereja di D. Semuanya itu ada tujuannya, teman-teman. Dan saya mau sederhanakan tujuan yang Tuhan kasih atas hidup saya dan Anda adalah yang sederhana, yaitu menjadi berkat. Nah, teman-teman, dari cerita Yeremia tadi yang saya sampaikan di atas, apa yang dapat kita lakukan teman-teman untuk kita bisa menjadi berkat di komunitas? Yang pertama teman-teman, nanti kalian baca di Yeremia 1 ayatnya yang ke-17. Yang pertama adalah bersiap. Teman-teman, bersiap ini berbicara tentang memastikan hidup kita juga sudah ada dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, supaya apa teman-teman? Kalau kita berbicara tentang kebenaran, hidup kita tidak ditentang oleh komunitas kita. Pastikan diri kita sudah ada dulu dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Lalu berikutnya bersiap dalam hal apa? Bersiap dalam hal mulai membangun kehidupan kita yang positif, baik secara jasmani maupun rohani. Kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, yang lama-lama udah kita tinggalkan. Nah, itu adalah salah satu tindakan bersiap dalam hidup kita. Lalu berikutnya adalah mari kita bersiap dalam memperlengkapi wawasan kita dengan hal-hal yang update yang sangat baik. Supaya apa teman-teman, ketika kita mulai membuka atau membawa diri kita atau memperlengkapi diri kita dengan wawasan yang baru, nah kita bisa jadi berkat, kita bisa jadi membagikan sesuatu yang baru itu, yang update itu kepada lingkungan kita. Nah, ketika mereka terupdate dengan sesuatu informasi yang baru dari kita, hidup kita ini akan disenangi. Ada banyak orang juga yang akan follow kita. Kenapa? Karena kita punya wawasan baru dan informasi yang baru, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, apa yang dapat kita lakukan untuk kita bisa menjadi berkat di komunitas? Yang kedua adalah bangkitlah, dari Yeremia 1 ayat 17. Teman-teman, kondisinya saat itu Israel murtad dari Tuhan. Dan Yeremia diutus untuk membawa pertobatan bagi bangsanya. Nah, Yeremia itu punya ketakutan pada waktu Tuhan akan utus dia, karena yang akan dihadapi adalah raja-raja Yehuda, para pemuka, imam, serta rakyat-rakyat. Tapi tidak ada pilihan lain karena Tuhan sudah menetapkan dia untuk menjadi nabi, untuk menyuarakan kebenaran itu bagi Israel, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk memunculkan kebangkitan dari dalam diri kita atau untuk memunculkan kegerakan dari dalam diri kita, kita perlu ada yang namanya pendobrak. Kalau dari cerita Yeremia tadi, pendobraknya apa teman-teman? Yaitu jiwa-jiwa. Nah, teman-teman, untuk kita bisa bangkit jadi berkat di komunitas kita, kita harus punya kerinduan yang sama seperti Tuhan punya kerinduan, yaitu tentang jiwa-jiwa.
Nah teman-teman, dimulai dari hal yang sederhana. Mari kita belajar mulai peduli dengan orang-orang di sekitar, jangan jadi orang cuek. Nah, kalau kita udah punya hal itu teman-teman, kalau sudah ada pendobraknya dalam diri kita, saya percaya kita akan mampu untuk bangkit menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita. Yang ketiga teman-teman, apa yang bisa kita lakukan untuk kita jadi berkat di komunitas kita? Sampaikanlah. Nah, teman-teman, untuk tindakan penyampaian ini memang kita sudah harus kuat dulu di yang namanya persiapan. Kita sudah harus lakukan dulu yang namanya pertobatan. Kita sudah harus dulu meninggalkan cara hidup kita yang lama. Dan yang paling penting adalah kita harus memahami apa yang menjadi trigger kita untuk kita bisa bangkit, melangkah, untuk kita bisa jadi berkat di komunitas kita. Nah, untuk poin yang ketiga ini, isunya adalah pada waktu kita akan menyampaikan suara kebenaran itu, kita itu takut dijauhi, kita tuh takut dibilang orang sok suci, kita tuh takut dibully, kita tuh takut kehilangan yang namanya network. Kalau udah kehilangan network, kita nggak akan ada yang namanya income. Nah teman-teman, jika kita diperhadapkan dengan kondisi tersebut teman-teman, belajarlah dari Yeremia. Apapun konsekuensi yang akan dia terima, bahkan nyawa loh taruhannya. Waktu itu Yeremia harus menyampaikan suara pertobatan kepada raja-raja. Nah, apa yang Yeremia lakukan? Yeremia tetap melangkah, menyampaikan apa yang menjadi suara kebenaran. Sekali kebenaran teman-teman, tetap kebenaran. Apapun kondisinya harus tetap disampaikan teman-teman. Nah, aplikasinya bagaimana caranya agar dalam ketiga poin tersebut dapat kita laksanakan? Lakukan 3L ini teman-teman. Yang pertama, libatkan Tuhan. Yang kedua, lihat kepada tujuannya Allah saja, jangan kepada apa yang menjadi hidup kita. Kalau kita ngeliat diri kita, udah pasti kita takut, udah pasti kita lemah, udah pasti kita nggak akan melangkah dia teman-teman. Yang ketiga, lakukan bagian kita dan biarkan Tuhan lakukan bagiannya dia. Nah teman-teman, waktu Yeremia menyampaikan suara kebenaran, orang-orang sebangsanya juga nggak bertobat kok. Jadi kalian nggak perlu stres. Wah nanti kalau saya sudah lakukan gini, kalau mereka nggak bertobat bagaimana ya? Tetap teman-teman, yang terakhir adalah lakukan aja bagiannya kita dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Sekian teman-teman apa yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Selamat menjadi berkat di komunitas kita. Tuhan berkati. Shalom Extra People, nama saya Gita. Hari ini saya ingin membawakan kesaksian tentang berkat di komunitas. Dari saya kecil hingga saya dewasa saat ini, lingkungan pertemanan saya itu kebanyakan orang yang belum mengenal Tuhan. Saya berteman dengan mereka tanpa membedakan agama saya dengan agama mereka, mereka pun juga sebaliknya. Di suatu ketika di mana kedua orang tua saya kan telah meninggal, tiba-tiba teman saya menghampiri saya dan dia bilang, Gita, kok gue ngeliat hidup lu, kok bisa ya langsung cepat move on dari kesedihan, terus hidup lu tuh tough banget, dan lu kok kayaknya hidup lu aman-aman aja, nggak ada kekhawatiran sama sekali. Saya secara pribadi, saya bukan tipe orang yang bisa speak up menceritakan tentang Tuhan, tapi saya lebih ke tindakan saya, perilaku kehidupan saya, dan ternyata teman saya bisa melihat itu. Dalam hati sih waktu dengar itu saya seneng, dan saya pengen banget bilang semuanya itu karena Tuhan dan karena Kristus hidup di dalam saya. Dan saya juga senang sih tiba-tiba teman saya bilang begitu, ternyata apa yang saya jalani karena Kristus di dalam saya, mereka bisa melihat bahwa hidup di dalam Tuhan itu nggak boleh ada kekhawatiran, hidup harus tetap jalan meskipun itu ada rasa kesedihan. So Extra People, jadilah berkat dimanapun kalian berada lewat tindakan dan perilaku kehidupan kalian. Tuhan Yesus memberkati.